Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi aljabar. Sebelum lebih jauh membahas mengenai limit fungsi aljabar, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari limit itu sendiri. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini dapat disebut dengan limit. Mengapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Secara umum, limit dituliskan dengan limit X mendekati A, fungsi X sama dengan L. Limit fungsi aljabar ialah menentukan nilai fungsi aljabar jika perubahan fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Berikutnya ada beberapa metode penyelesaian dalam limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu metode substitusi. Cara substitusi ini langkahnya dengan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Cara pemfaktoran dilakukan dengan langkah menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya. Yang ketiga yaitu metode perkalian sekawan. Metode perkalian sekawan umumnya digunakan untuk menentukan limit fungsi berbentuk akar. Sama seperti metode lainnya, metode perkalian sekawan digunakan jika hasil dari substitusi menunjukkan nilai yang tak tentu seperti tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Perkalian sekawan bertujuan untuk mengubah bentuk suatu fungsi agar ketika dilakukan substitusi dihasilkan suatu nilai tertentu. Berikutnya yaitu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Ada 9 sifat di sini. Yang pertama yaitu limit X mendekati K sama dengan K. Teman-teman juga dapat melihat pada slide yang telah tersedia. Berikutnya yaitu contoh limit fungsi aljabar pada metode substitusi, di mana limit X mendekati 0, X pangkat 3 dikurang 16X ditambah 24 per X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. Maka di sini kan substitusi ini artinya menggantikan, maka di setiap X ini digantikan dengan 0, maka dari soal ini diperolehlah hasil 24 per 12 sama dengan 2. Yaitu pada metode pemfaktoran, di mana soalnya yaitu limit X mendekati 2, X kuadrat dikurang 4 per akar 4X ditambah 1 dikurang 3, di mana pada metode pemfaktoran ini dilakukan dengan langkah menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya. Maka dari soal ini didapatlah hasil akar 9 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berikutnya yaitu metode perkalian sekawan, di mana contoh soalnya ialah limit X mendekati 2 dikurang akar X ditambah 2 per X dikurang 2, di mana cara penyelesaiannya yaitu dikali dengan pembilangnya sehingga diperolehlah hasil limit X mendekati 2 untuk fungsi X-nya untuk fungsi X-nya yaitu min 1 per 4. Baiklah,
Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam bahasa matematika menjelaskan nilai suatu fungsi jika didekati dari titik tertentu. Mengapa harus didekati dari titik tertentu dan bukan tepat di titik tertentu? Hal ini disebabkan tidak semua fungsi terdefinisi pada semua titik. Yang penting, faktor terpentingnya itu adalah memahami konsep definisi dari limit fungsi itu sendiri. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.